Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saronggi serta pengurusnya, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sewilayah Kecamatan Saronggi, serta ibu-ibu para undangan yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara pertemuan rutin bulanan Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Saronggi. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kami tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua pembacaan surat Yasin, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK, keempat laporan kegiatan Tim Penggerak PKK Desa Tanjung, yang kelima pembacaan notulen pertemuan bulan lalu, yang keenam pengarahan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saronggi, yang ketujuh absensi, yang kedelapan lain-lain, kesembilan doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya pembacaan surat Yasin yang akan dipandu oleh Ibu Nurmawati. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'hum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghsayna fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa syarrahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun idza arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqul inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yuhsannakum minna adabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Attahidu min dunihi alihatan iyunir rahmanu bidurril tuni anni syafa'atuhum say'aw wa la yunkidun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama
وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فمضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ولما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK yang akan dipandu oleh Ibu Diah. Kepada beliau dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, laporan kegiatan Tim Penggerak PKK Desa Tanjung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanjung. Kepada Ibu Hozaimah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanjung dalam rangka rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Desa sewilayah Kecamatan Saronggi. Tim Penggerak PKK Desa Tanjung tahun 2022. Laporan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanjung dalam rangka rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Desa Tanjung sewilayah Kecamatan Saronggi tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saronggi beserta anggotanya. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Saronggi beserta anggotanya. Para hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita sejenak bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat utamanya nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Saronggi dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Dan tak lupa kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di kantor Balai Desa Tanjung, serta terima kasih kepada rombongan Tim Penggerak PKK Kecamatan Saronggi atas kehadirannya. Semoga segala pembinaan yang nanti akan diberikan kepada kami dan akan menambah pengetahuan dan manfaat sehingga bisa dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Ibu-ibu dan para undangan yang kami hormati, kiranya saat ini merupakan waktu yang sangat berbahagia bagi kami untuk melaporkan tentang kegiatan Tim Penggerak PKK Desa Tanjung selama triwulan di tahun 2022 ini kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saronggi yang telah kami laksanakan. Ibu Ketua yang terhormat, Tanjung adalah salah satu desa yang berada di selatan Kabupaten Sumeneb, khususnya berada di wilayah Kecamatan Saronggi. Data umum Desa Tanjung, data geografi. Desa Tanjung adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 4,51.000 hektar dengan lahan yang didominasi perbukitan dan pesisir pantai. Desa Tanjung berjarak 7,7 km dari Kecamatan Saronggi dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Secara administrasi, Desa Tanjung berbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Tanjung, Dusun Panglema, Dusun Nongkunung, dan Dusun Pinaba. Dan Desa Tanjung berbagi menjadi 18 RT dan 9 RW. Jumlah pengurus PKK Desa Tanjung 27 orang yang terdiri dari ketua, wakil, ketua, sekretaris, bendahara, ketua Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 dan anggota. Dan anggota Desa Tanjung berbatasan dengan Desa Tanjung dengan Kebudadap Timur di bagian barat, Pulau Kili Kenteng di bagian timur, Desa Pagar Batu di bagian selatan, Desa Pinggir Papas di bagian utara. Data demografi, jumlah penduduk 79.490 jiwa dan jumlah 1.243 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki
1.707 jiwa dan penduduk perempuan 1.878 jiwa. Data khusus, sarana kesehatan 1, sarana pendidikan 4. Data umum, pada kesempatan ini saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanjung akan melaporkan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Tanjung. Sekretaris Tim Penggerak PKK Desa Tanjung berada di kantor Balai Desa Tanjung. Kegiatan Pokja 1, tanggal 15 Maret 2022 mengadakan pembinaan pelaksanaan kelompok PKK Dasawisma Dusun Panglema RT 7. B. Tanggal 15 April 2022 mengadakan pengajian rutin sholawatan di Masjid Taufikur Rahman Tanjung. Kegiatan Pokja 2. A. Tanggal 10 Agustus 2022 mengadakan penyuluhan membuat boba dari rumput laut. B. Tanggal 1 Oktober 2022 mengadakan praktek pembuatan crispy, barbecue dan cek kesehatan. C. Tanggal 18 Oktober 2022 mengadakan praktek pembuatan kue dengan berbahan mangrove. Kegiatan Pokja 3. A. Tanggal 10 Juni 2022 pelaksanaan kebersihan Desa Tanjung. B. Tanggal 15 Juli 2022 mengadakan penyuluhan tentang pentingnya toga. Kegiatan Pokja 4. A. Tanggal 9 April 2022 kegiatan posyandu di Dusun Tanjung. B. Tanggal 10 Mei 2022 kegiatan posyandu di Dusun Panglema. C. Tanggal 11 Juni 2022 kegiatan posyandu di Dusun Pinaba. D. Tanggal 12 Juni 2022 kegiatan posyandu di Dusun Nongkunong. Hambatan-hambatan. 1. Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan PKK. 2. Kurangnya dana sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan pada masing-masing Pokja. 3. Malasnya ibu-ibu datang ke posyandu dengan alasan sibuk atau banyak kerjaan. Pemecahan. 1. Kegiatan penyuluhan masing-masing Pokja perlu ditingkatkan minimal diadakan setiap 1 bulan sekali. 2. Perlunya dana bantuan untuk memperlancar kegiatan masing-masing Pokja. Ibu Ketua yang terhormat, demikianlah laporan kegiatan Tim Penggerak PKK Desa Tanjung. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan mungkin laporan kegiatan PKK ini belum semaksimal yang diharapkan. Inilah kemampuan kami. Mungkin untuk ke depan kami bisa selangkah lebih maju dari sekarang. Oleh karena itu kami mohon petunjuk dan bimbingan serta arahan dari Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Saronggi sehingga kegiatan PKK Desa Tanjung semakin berkembang maju dan tertata dengan baik. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung 22 November 2022. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanjung, Hozaimah. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan notulen pertemuan bulan lalu oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Aing Tong Tong. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Notulen rapat. 1. Tanggal rapat 21 Oktober 2022. 2. Jam rapat 8.30 WIB. 3. Tempat rapat Rumah Kepala Desa Aing Tong Tong. 4. Acara rapat konsultasi Tim Penggerak PKK sekecamatan Saronggi.
Susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas PKK. 3. Absensi. 4. Laporan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Aing Tong Tong. 5. Pengarahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saronggi. 6. Arisan. 7. Penutup strip doa. Uraian jalannya rapat. 1. Pembukaan. Rapat dibuka bersama pada jam 8.30 WIB dengan pembacaan surat Yasin bersama yang dipimpin oleh Ibu Ihzanus Zakiyah. 2. Lagu Indonesia Raya dan Mas PKK dinyanyikan oleh semua peserta rapat yang dipandu oleh Ibu Wulantari Nafsiah. 3. Absensi. Jumlah yang diundang 14 desa, jumlah yang hadir 12 desa, jumlah yang tidak hadir 2 desa. 4. Laporan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Aing Tong Tong. 5. Pengarahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saronggi. Ibu Ketua PKK Kecamatan Saronggi menjelaskan tentang peringatan Hari Jadi Kota Sumeneb yang ke-753. Beliau menghimbau masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan memeriahkan Hari Jadi Kota Sumeneb tersebut, karena ada 20 event kegiatan yang akan digelar, yang acara tersebut dimulai dari bulan Oktober sampai November mendatang. Dalam salah satu event yang bertema Pesta Rakyat dan Festival UMKM, Kecamatan Saronggi juga berpartisipasi di dalamnya, yaitu dengan ikut serta membuat stand yang bertema Sumeneb Berkeris, karena keris merupakan identitas dengan Kecamatan Saronggi, khususnya Desa Aing Tong Tong. Selain itu, PKK Kecamatan Saronggi juga mengikuti lomba makanan tradisional, yaitu lupis, mento, dan lain-lain. Tidak banyak yang bisa disampaikan oleh Ibu Ketua PKK Kecamatan Saronggi. Beliau hanya menghimbau untuk masyarakat Kota Sumeneb, khususnya ibu-ibu PKK, untuk dapat hadir dan ikut memeriahkan Hari Jadi Kota Sumeneb yang ke-753. 6. Arisan. Arisan yang mendapat giliran adalah Desa Tanjung. 7. Penutup strip doa. Acara ini ditutup dengan pembacaan hamdalah dan doa yang dipimpin oleh Ibu Sri Waibni. 8. Acara ditutup pada jam 11 WIB. Disahkan pada tanggal 22 bulan 11 2022 jam 9.35 WIB. Ketua Novi Triana Sari, Sekretaris Wiwi Handayani, mengetahui Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saronggi Nyonya Sri Sukarini Kusiadi ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pengarahan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saronggi kepada Ibu Sri Sukarini Kusiadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kalebun Tanjung beserta staf. Bu Kalebun, kalau di Jawa Kalebun itu anunya Lebun ya. Yang saya hormati pula ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Desa se-Kecamatan Saronggi.
Tak lupa juga saya hormati pula ibu-ibu anggota pengurus ya, pengurus desa, PKK desa, Kecamatan Tanjung, Desa Tanjung, sampai salah semua, soalnya bingung ya dari kecamatan, ya boleh lah, bertahap. Ya, saya ulangi, yang saya hormati pula ibu-ibu pengurus PKK desa, Desa Tanjung. Lah tadi desanya sudah disebut jadi bingung. Dan mungkin ada juga undangan lain yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah ibu-ibu tergerak hatinya mau hadir ke sini, bersusah-susah kita jalan-jalan ke pojok. Atas izin Allah semuanya alhamdulillah banget ya Bu, kita diparingi sehat. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Semoga nanti di akhir zaman kita akan mendapat syafaatnya. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi pertama-tama juga saya akan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kesini. Ini musimnya hujan Bu, jenengan kesini jauh, tapi enggak apa-apa, sambil refreshing, biar enggak suntuk di rumah. Iya kan Bu? Nah, dari yang pojok paling sono, aing tong-tong. Nah, bereng-rengan kesini ngetrek. Alhamdulillah sehat ya Bu. Untung masih muda. Kalau saya mereteli sudah. Enggak ya Bu, tambah sehat kalau naik sepeda ya. Soalnya kena angin alami Bu. Yang dari Muangan, Muang teh. Oh, bawa apa tadi? Oh, ngereng juga ya, ngetrek juga. Alhamdulillah. Iya, terima kasih banget ya Bu yang dari Nambakor. Ada Nambakor? Alhamdulillah hadir ya. Semuanya. Cuman mana yang enggak hadir? Tanah Merah ada perwakilan Ibu? Enggak ada ya, alhamdulillah juga. Satu desa sibuk semua. Alhamdulillah ya Bu, enggak apa-apa. Saya juga enggak begitu maksa ya Bu. Cuman saya enggak maksa tapi ada cumanya Bu. Ada ekornya. Kalau bisa minta tolong datang. Kalau tidak sangat-sangat urgent, penting banget ya, tolong datang Bu. Pertama refreshing Bu, kedua ketemu dengan teman-teman, dengan sesama ya, silaturahmi akan memperpanjang usia katanya Bu. Ketiga mungkin ada ilmu yang bisa kita ambil dari sini. Sudah berkali-kali saya katakan, apalagi jenengan yang kebetulan jadi ketua TPPKK ya, harus betul-betul pandai. Enggak cuman pandai sendiri tapi pandai karena harus menjadi pemimpin untuk desa, satu desa, jadi public figure, jadi artisnya satu desa. Kalau artisnya enggak pinter Bu, nanti apa-apa ndak akan jalan dengan mulus. Apa sepeda motornya perlu dialih dulu? Silahkan Bu, boleh. Biar mandi. Oh, ndak apa-apa toh. Mari silahkan helm kalau mau diambil silahkan, boleh sana Bu. Nggak apa-apa loh ya. Ini suara kok tadi cempreng toh. Kok cempreng amat ya? Iya kok jelek ya. Hah? Helm aja kalau nggak mau sepedanya biar mandi katanya. Helmnya nggak apa-apa, Mbak sini Bu, silahkan Ibu kalau mau ambil. Kasihan, itu ada yang jaket barang, soalnya kadang-kadang saya juga kayak gitu Bu. Pulangnya harus pakai jaket, ternyata jaketnya udah keduluan kedinginan nanti. Ambil nggak apa Bu, silahkan. Sudah, nggak ada lagi, monggo silahkan, nggak apa ya. Kita santai aja ya.
Ya, saya lanjut ya, Bu. Nah, ini suaranya agak cempreng. Ini apa mic-nya apa suaranya memang cempreng. Tadi kok enak waktu yang MC ya. Kenapa kok jadi saya kok jadi cempreng ini? Ya Allah. Bu, jadi seperti itu. Orang itu, Bu, untuk mendapat ilmu tidak harus sekolah tinggi. Sekolah sudah kalah dengan putranya ya, Bu. Nanti saingan sampai anaknya kuliah, emaknya kuliah, Pak Nanorok kuliah, ya pusing kepala, Bu. Jadi menurut saya, Bu, panjenengan yang kok bahasa Jawa nanti enggak ngerti nanti lah. Yang menjadi artis di desanya, menjadi public figure nggih, Bu, jadi ketua TPPKK. Kita cari ilmu tidak harus lewat pendidikan formal. Dengan datang ke sini mungkin ada info dari teman, sesama teman sebelum mulai ngobrol. Nah, itu juga ilmu. Mungkin dari saya nanti bisa dipetik, itu juga ilmu, Bu. Kalau misalnya jenengan ya mungkin sibuk ya, saya juga nggak ngerti, sibuk dan sangat-sangat sibuk mungkin, tolong diwakilkan. Dan wakilnya saya berharap kalau misalnya wakilnya ndak menyetor laporan, misalnya datang ke sini terus diem aja nyampe. Saya pun biasanya kalau nyuruh tak tagih, Bu. Apa hasilnya nanti tadi? Ya, kemarin juga ini terus terang saya. Soalnya saya kan harus nyampaikan pada jenengan. Terus kalau saya ndak pakai bekal, apa yang akan saya sampaikan? Kemarin saya juga terpaksa ada beberapa event, ada beberapa undangan yang saya wakilkan. Tapi beliaunya terus lama nggak ngasih laporan, ya saya tagih, minta maaf ya, Bu. Apa hasilnya? Seperti itu nggih, biar kita nyambung terus. Duh, nyolot saingan hujannya. Kemarin dia yang tong-tong kayak gini, kira-kira ndak mau kalau saya ngomong paling. Astagfirullah. Kemarin juga seperti itu, pas saya sambutan, hujannya tak semakin nyaingi. Ya Allah, moga-moga kita diberi kesehatan ya, Bu, kekuatan. Tukang sarangnya nggak ada, paling nggak ngundang tukang sarang. Ya seperti itu. Jadi pesan saya, mohon kalau misalnya tidak bisa hadir sendiri, boleh, Bu, nggak apa-apa, saya nggak maksa, tapi wakilkan. Kalau nanti sudah diwakilkan, saya berharap nyolot banter ya, dengar ya suaranya. Ya, kalau sudah diwakilkan, saya berharap begitu selang sehari atau mungkin langsung kita agak enak ya, mungkin masih capek atau gimana, ditagih, Bu, hasilnya apa tadi gitu ya, biar info itu selalu nyambung. Itu himbauan dari saya. Terus ini saya di sini sebagai, katanya saya bukan pengkritik ya, Bu, tapi mungkin saya lebih tepatnya sebagai penasehat. Nah, seandainya apa yang saya sampaikan nanti kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin saya mau menggarisbawahi petugas dulu ya, Bu, seperti biasa. Untuk MC-nya sudah bagus, hanya saja kalau bisa hindari kata-kata yang mana. Karena yang mana itu kata-kata yang masih bertanya ya. Yang mana kita diberi, loh, yang mana? Nanti dicari yang mana, seperti itu. Seperti kalau misalnya mau nggak boleh menghindari kata menginjak, karena yang injak cuma tanah ya. Menginjak acara yang kedua, menginjak itu juga hindari. Bukannya nggak boleh, Bu,
tapi kurang tepat, nggih, seperti itu. Jadi kata yang mana itu masih dalam konteks tanda tanya, maka hindari, Bu. Bisa cari kata lain gitu ya. Terus untuk dilijen, pembirama ya, mbaknya tadi di mana? Oh, di sono. Aduh, enggak dengar ya. Untuk pembirama sebenarnya ya sudah bagus, hanya saja mungkin ada 1-2 yang perlu dibetulkan ya. Jadi ketika di sono sudah ngintro musik, ting 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 ting, kan awalnya gitu ya Indonesia Raya, ting tang 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 tang. Sudah siap, Bu? Tang 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 tanah airku ya. Jadi itu sudah siap di sini, jangan mendadak ting 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 ting. Oh, ini langsung serta merta, woi, posang, Bu. Seakan-akan kaget, ya kaget. Jadi sudah siap. Ting ting. Gimana lah posisinya? Pokoknya yang enak. Tang 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 tang. N-nya ke atas, kan ngajak. Iya. Karena kalau ke bawah turun, Bu. Langsung kayak gitu. N itu ke atas. Indonesia tanah airku. Mau diletoi boleh. Tapi biasanya kalau saya karena ini Indonesia Raya itu harus semangat, maka tidak diletau tapi tang 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 trek 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 gitu. Boleh, terserahlah. Untuk musik PKK, untuk Mars PKK, himbauan dari kabupaten ada yang ada jedanya, Bu. Jadi cari musik yang tengahnya ada jeda, karena ada jedanya ya. Ya, jadi cari yang itu. Jadi di tengah-tengah ada jeda, ada jedanya baru mulai lagi. Jadi nanti tengah-tengah marilah hai semaya. Oh, kedua ya cuman. Hah? Ke atas 1-2/4. Jadi mau gini boleh. Tadi gimana? Gini terserahlah. Yang penting ke atas dulu ya. Jadi kalau mulai ke atas dulu. Boleh kayak gini, ngono boleh, terserahlah seenaknya, gini-gini boleh ya. Yang penting seenaknya. Makanya saya selalu katakan Ibu Ketua harus stay. Dalam artian harus memang betul-betul mampu. Jadi sebelum on, sebelum semuanya itu sebelum dicek dulu. Siap, kalau perlu di briefing. Kalau perlu tak ajari dulu. Ini gini. Nah, seperti itu. Terus satu lagi, Bu, ini persiapan seandainya kita mendapat tamu dari kabupaten ya, Bu. Jadi kalau kita sini sama temen aja wis nggak apa-apa. Sama apalagi sama saya nggak apa-apa. Saya ini guru, Bu. Jadi tahu kalau anak-anak salah ya nggak apa-apa, ya salah aja. Kita tempatnya salah ya, Bu, nggak apa-apa. Cuman kalau nanti ada tamu dari kabupaten dan kebetulan misalnya di sini dan di desa sini misalnya, di desa mana misalnya, dan petugas itu harus dari situ, maka harus sebelum on harus di briefing, Bu. Diajari dulu. Malih sempurna ya. Ya kita berusaha gitu ya. Enggak bisa sempurna itu tapi namanya usaha. Iya, seperti itu. Kalau enggak usaha berarti kita ini menyerah sebelum perang. Mati dulu sebelum ditembak. Seperti itu ya, Bu. Nah, itu untuk MC dan petugas ya, istilahnya seperti itu. Untuk laporan dari laporan pertanggungjawaban untuk desa memang kendalanya, Bu.
kendalanya itu pada males. Ibu-ibu suruh PKK leso, ya memang seperti itu. Gimana biar kita ini PKK itu bisa betul-betul berjalan dengan baik. Ibu Ketua PKK Bunia selalu berharap, selalu ketika pertemuan mesti yang didengungkan buat dasawisma. Dasawisma itu kelompok-kelompok kecil, setiap dusun itu dibuat kelompok-kelompok. Kalau bisa tumbuhkan di situ buat apa istilahnya, biar kelompoknya itu ya berkembang, potensi daerah. Misalnya penghasil seperti sini ini ke timur laut ya. Nah, jadi laut, rumput laut di situ digali Bu, apa yang bisa diolah. Misalnya banyak apa itu? Banyak di sini misalnya banyak pisang, buatlah pisang itu dijadikan yang bisa dijual. Kalau bisa, kalau di daerah lain sudah ada, jangan sama Bu. Kadang-kadang orang Indonesia itu seperti itu. Tetangganya jual telur, sebelahnya sono jual lagi telur lagi. Astagfirullah, enggak kreatif banget ya. Jadi telur misalnya sini telur jualnya, sebelahnya jangan telur kayak gitu aja, mungkin ganti telur bebeknya atau telur apanya kayak gitu dimasen atau gimana gitu ya. Jadi perlu kreatif, memang perlu kreasi. Mungkin itu salah satu caranya ya, biar ibu-ibu itu nggak males untuk ikut PKK. Memang Bu sulit Bu, nggak mau biasanya. Nah, apa perempuan kurang kerjaan katanya, kan PKK. Perempuan kurang kerjaan katanya. Seperti itu ya Bu. Itu himbauan juga dari Bunia seperti itu. Selalu menghimbau hidupkan lagi dasawisma. Siapa yang bisa menghidupkan jenengan Ketua TP PKK desa, karena panjenengan itu adalah orang-orang yang dekat dengan masyarakat, harus dekat. Turun Bu, harus turun, mau turun. Jangan cuman yang dirangkul, yang pendukungnya saja, semua harus dirangkul Bu. Jadi kadang-kadang jalan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan gitu Bu, nggih. Biar kita tunggu dulu ya Bu, sebentar mungkin nanti agak reda. Ya, saya lanjut ya Bu, ini kayaknya sudah agak reda. Ini saya akan menginfokan oleh-oleh yang pada waktu tanggal 1 November kemarin saya dapat undangan dari sekretariat ya, sekretariat PKK. Kita rakon di sana Bu, jadi rakon PKK se-Kabupaten Sumeneb. Hasilnya yang pertama yaitu ini sambutan dari Ibu Nia ya. Jadi kemarin yang pertama yaitu tentang Perwosi Bu. Perwosi alhamdulillah sudah terlaksana yaitu tanggal 17 kemarin, dan saya berterima kasih sekali pada ibu-ibu semuanya yang telah mau berkontribusi dengan saya
Akhirnya kita membawa 20 orang kurang lebihnya ya. Ada yang kurang soalnya, enggak 20 sih, ada yang enggak hadir soalnya. Akhirnya kita membawa yang tadinya ketika saya ditanya 20, ternyata alhamdulillah hadirnya 19. Ya enggak apa-apa, enggak dihitung juga sih. Enggak dihitung juga dari Sumeneb, hanya saja saya berharap lain waktu Ibu, seandainya ada acara-acara seperti itu lagi, dan itu juga saya ditekan dari pusat, dari kabupaten, saya berharap panjenengan ikut aktif berkontribusi Bu, saya mohon kerjasamanya ya. Jadi kalau misalnya, karena kemarin kebetulan Perwosi itu acaranya adalah senam, notabene kalau senam itu harus yang fit-fit, yang muda-muda. Seperti saya juga norok-norokan perak Bu, tapi harus ikut, ya ikut Bu. Nah, kalau misalnya enggak bisa sendiri Bu, saya berharap diwakilkan. Kita ini enggak harus jalan sendiri kalau memang cuman acara-acara senam yang tidak memungkinkan kita ya. Jadi seperti itu. Dan saya terima kasih sekali walaupun beberapa kepala desa enggak hadir, enggak bisa ya karena mungkin kondisi dan sebagainya, maka diwakilkan alhamdulillah. Kalau senam jenengan misalnya berpikiran senam, jadi cari satu desa ublek, cari satu aja yang kira-kira walaupun enggak bisa kan dilatih kemarin, seperti itu ya Bu. Dan kemarin alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Iya, enggak apa-apa yang enggak ikut, walaupun enggak ikut muangan juga masih muda, enggak mau ikut, padahal rugi. Ada yang lebih lincah, enggak lincah-lincahan kok yang dicari ya. Tanya nih Wakar Batu waduh seneng, malah ketagihan ya tong-tong mau lagi lah. boleh dijadwal lagi lah itu katanya. Iya silahkan boleh. Enggak apa-apa boleh. Boleh Bu, mari silahkan. Cuman ya kalau misalnya memang mau ngadakan lagi silahkan hubungi Mbak Dewi, yaitu instrukturnya. Terus kalau misalnya mau tempat di kecamatan nggih monggo, hanya saja harus disesuaikan dengan jadwal saya karena saya ngajar Bu. Karena kalau Jumat pun pagi jam 7 udah ngajar saya Bu. Jadi ya harus cocokkan dulu kalau misalnya ada Mbak Tati. Jadi mungkin bisa hubungi Dek Tati ya, seperti itu. Itu untuk Perwosi. Jadi saya sekali lagi apresiasi untuk jenengan semua, sangat berterima kasih saya atas kerjasamanya, dan alhamdulillah Saronggi foto bersama dengan Ibu dengan formasi yang penuh ya, enggak bikin malu, 20 orang rata-rata ada yang cuma 7, 8 tapi kita 20, tapi ada yang lebih juga ya, alhamdulillah luar biasa. Iya seperti itu. Nah itu juga kemarin juga dibahas sama Ibu ketika belum terlaksana, katanya Ibu itu ada cerita Bu di balik itu. Ibu pergi jalan-jalan kemana, ke desa mana. Setelah ketika saya kan sudah misalnya kemarin itu sebelum pelaksanaan saya sudah nginfokan kalau jenengan semua saya jadikan ketua TPKK desa, saya jadikan pengurus gitu ya Bu. Seandainya misalnya kemarin itu ke kita tapi enggak tahu ceritanya kemana, ternyata Bu Kadesnya itu ditanya, Bu ampen oning Bu, katanya Ibu sih, Bu ampen oning ikut Perwosi enten. Jawabannya ampen oning olahragana padanan apa enten ngono. Tak ipa melo po anu tak ipa norok jadi pengurus enten jana. Astagfirullah. Lah saya gini, aduh saya ngadeki pas anak buah saya seperti itu. Tapi saya yakin kalau di Saronggi orangnya pinter-pinter, nggak mungkin akan jawab seperti entan. Alhamdulillah. Nggak tahu kemana ibunya pas jalan kemana, katanya tanya ke kepala desa, Bu ampe noning Perwosi enten jana. Astagfirullah. Langsung ibu kepala desanya seperti itu katanya Bu. Jadi itu kemarin yang dibahas pertama itu. Yang kedua, Ibu Nia selalu menekankan bahwa stunting, lagi-lagi stunting Bu, karena memang stunting itu konon katanya
Sumenep itu tinggi, tapi ndak tahu kita kan sebenarnya, lah iya katanya banyak, tapi ndak tahu kita kenyataannya kan nggak kurang-kurang ya kita ini untuk apa istilahnya, ndak kurang-kurang kita ini untuk berusaha untuk mencegah ya. Jadi sekali lagi saya pun juga menghimbau, saya sekali lagi menghimbau pada ibu-ibu ketua TPPKK untuk tidak segan-segan turun Bu, turun ke lapangan untuk memantau. Di sana sebenarnya sudah ada petugas ya Bu, pendamping kalau nggak salah dari KB ya. Iya, tapi juga tidak ada jeleknya kalau ibu-ibu juga ikut memantau, karena harapannya untuk tahun 2023-24 ini stunting walaupun tidak hilang sama sekali tapi berkurang, begitu Bu. Terus ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu menghimbau setiap pertemuan, menghimbau kepada warga untuk selalu menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan. Ada beberapa hal Bu untuk mencegah stunting, ya salah satunya selain makanan. Jadi kemarin yang ini akan saya gabungkan dengan info dari hasil dari rapat tanggal 18 ya Bu, Jumat 18 di Potrekoning, di Aula Potrekoning itu juga membahas tentang stunting. Stunting dikaitkan dengan perkawinan Bu. Disinyalir anak itu akan lahir stunting karena kurang pemahaman dari orang tua. Di sana ada beberapa hal yang kadang-kadang harus diperhatikan. Salah satu contohnya, kita harus sebelum menikah harus melihat, kalau di Jawa sih bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot, anak siapa, asal usulnya mana, seperti itu, agamanya seperti apa, itu juga penting katanya seperti itu. Ini kemarin kita dapat hasil dari ini itu dari yang mengadakan pertemuan adalah KB. Jadi di sana kemarin mengundang kiai ya. Jadi untuk memberikan pemahaman pada kita agar disampaikan ke masyarakat bahwa sebelum menikah salah satu syaratnya kita itu juga harus melihat bibit bebet ya. Jadi anak siapa, riwayatnya seperti apa. Soalnya kadang-kadang apa itu namanya, tapi kalau zaman sekarang kita nggak begitu penting kayaknya ya Bu ya. Tapi menurut saya satu yang penting yaitu agama ya Bu. Ya agama, kalau anaknya siapa ya enggak penting banget, anak tukang becak anaknya no problem, yang penting anaknya baik ya enggak apa-apa. Terus usia Bu, jadi yang paling penting adalah menurut saya selain agama, usia Bu, usia perkawinan. Seyogyanya jenengan kalau misalnya mendengar, kadang-kadang diam-diam Bu, mendengar ada anak yang mau menikah atau orang tua menikahkan putranya, anaknya masih di bawah umur, itu yang harus kita tindak lanjuti, jangan diam saja, diusahakan. Kalau misalnya sudah diusahakan tidak bisa, namanya usaha, tidak bisa ya sudah. Karena ada Bu, saya ini guru Bu, juga tahu anak saya baru lulus, anak murid saya itu baru lulus 1 tahun, nggak taunya tahun depannya sudah pakai bacaan. Aduh ngapain aja ini saya seperti itu. Astagfirullah, iya berarti lulus SMP dong. SMP kira-kira 15-16 tahun, Masya Allah. Padahal saya itu kadang-kadang juga enggak kurang-kurang Bu, PKK saya keluarkan, ketika saya ngajar juga saya keluarkan. Jadi karena sudah besar-besar memang mereka sudah agoyo-goyo tuh, cantik-cantik. Saya tekan, Mbak Nah kalau dilirik orang tua jangan mau tak gitu kan. Mbak Nah kalau dilirik-lirik, karena sudah orang tua kadang lihat ketika dia misalnya ada karnaval terus didandani cantik, sudah dimanten-manteni itu ya Bu, apalagi itu naik nojaran, ditumpak naik kuda ya Bu, kayaknya udah gede, terus biasanya terus dicarikan Bu. Astagfirullah. Nah ini sungguhan Bu, kenyataannya kayak gitu, keburu Bu. Ada kemarin juga fenomenanya kayak gitu, ya saya tekankan jangan mau. Enten Bu, tapi kenyataannya begitu lulus,
neng nong, Masya Allah. Padahal sudah saya uju-uju ibu, sungguhan bu, jangan mau ya, karena saya dengar itu nanti mau dianu bu, itu sudah punya tunangan. Duh kalau sudah punya tunangan terus bu, iya langsung aja didesek sama, jangan mau itu tunanganmu sudah tua kata saya. Kalau sudah tua tunangannya desek bu, lah terus orang tua biasanya kalah. Itu tapi kita tetap berusaha untuk mencegah bu, istilahnya memberi pengertian, soalnya nanti yang rugi juga perempuan bu. Ya seperti kemarin-kemarin sudah saya terangkan ruginya seperti apa ya, banyak, apalagi nikahnya di bawah tangan, nikah siri itu juga sangat-sangat merugikan. Dan ini fenomena kayak gini banyak di Sumeneb. Dan memang terkenal, kita ini terkenal dengan perkawinan dini bu. Nah itu nanti kalau melahirkan bisa disinyalir bisa melahirkan anak yang stunting karena kurang pemahaman, kurang ilmu, kurang pendidikan. Yang kedua yaitu masalah makan, karena kita kadang cuman dikit ilmunya tak ngerti. Kalau memang untuk anu tuh harus biar anak pinter susu, enggak harus susu bu. Kemarin dikatakan teri bu, nah kendui bu. Nah, iya kan, mulai dulu saya tuh mesti pikiran saya kendui itu banyak zinc, mengandung zinc ya, jadi ngelebihi susu, jadi bagus untuk anak-anak kecil. Bahkan cerita anak saya ketika umur sudah makan 6-7 itu kan mulai kita buatkan sendiri buburnya, itu diselai dengan kendui basah bu, bukan kendui kering, nanti keleleken. Kendui kering lah keleleken. Kendui basah bu, basah terus biasanya dikukus, dikukus apa bukan digeseng nanti dituap ya. Jadi cakalan itu dituap bu, nanti dimasukkan ke anunya, dicampurkan, itu bagus untuk anak-anak. Ngalah no daging bu, nggak harus daging mahal daging. Jadi ini kemarin juga kayak gitu, yang ditekankan makan ikan, ikan. Jadi itu akan mencegah stunting. Sayur maronggi bu, vitaminnya ngalahkan bayam yang dimasak itu. Bayam yang biasanya kita kan dulu bayam ya, kalau apa-apa bayam, ternyata lebih bagus maronggi. Hanya saja maronggi rata-rata kadang-kadang salah ngolah. Kemarin sudah saya share di grup cara ngolahnya. Kemarin juga di sana juga ditekankan sama maronggi bu, kita terkenal dengan makan maronggi. Orang Jawa nggak mau loh bu, sungguhan. Buat mandinya orang meninggal ya, untuk meluruhkan ilmu. Makanya kalau punya ilmu jangan makan maronggi. Dikebus-kebus no. Ini sungguhan bu, maronggi ya bu. Cara ngolahnya, air dididihkan dulu. Kalau misalnya mau dibumbuin bawang putih geprek masukkan di air mendidih tadi, pateni, dimatikan, tek, baru dimasukkan. Marongginya masukkan, tutup. Tidak. Dan masaknya jangan katut, jangan terikut cabang-cabangnya. Jadi diambil daunnya aja. Karena cabangnya itu ternyata mengandung zat yang merugikan tubuh. Jadi ada kontranya. Jadi jangan sampai yang namanya dahannya, apalagi dahannya yo masih masukkan, ranting-rantingnya jangan dimasukkan, dititili, kalau di Jawa diperitili situk-situk gitu bu, diperitili satu-satu ya, iya diorot, urut kadang masih katut ya. Nah itu cara untuk memasak maronggi yang ternyata maronggi itu mengalahkan semuanya dan bisa mencegah stunting. Ini ada cerita di daerah Jawa Barat atau mana itu ya. Kalau dulu memang kalau di Jawa enggak mau bu maronggi, karena ya itu tadi maronggi cuma dipakai untuk mandiin orang meninggal bu. Apalagi yang punya susuk bu, punya ilmu bu, ilmu IPA, ilmu matematika, luntur semua. Enggak, emang sungguhan bu. Jadi mulai sekarang itu malah di sana dibuat teh, dibuat macam-macam. Tapi tidak ngalahkan kalau di kuah itu, di sayur ya, seperti tadi caranya. Bahkan di daerah Jawa Barat itu stunting turun
gara-gara diimbau masyarakatnya makan maronggi, tapi dengan satu syarat, masaknya harus betul, caranya harus betul. Itu kemarin dari dokter siapa itu saya nggak ngapalkan, pusing ya ngapalkan. Yang penting sudah ada info seperti itu. Dan ibu juga menekankan, jadi selain telur itu juga bagus, tapi juga lebih bagus makan ikan laut. Kita kaya akan ikan laut, jangan sampai di Tanjung kekurangan anak-anaknya, kekurangan gizi lah di saat Tanjung itu di daerah laut. Melayu ke sana langsung tinggal dapat ikan, digoreng, wis bikin pinter seperti itu ya Bu. Ini dari oleh-oleh dari Ibu Nia. Terus kemarin juga Ibu Nia itu sebenarnya menghimbau Bu, menghimbau kita membuat banner hanya saja saya kecamatan juga saya belum buat. Saya sudah nginfokan ke Bapak, ke Pak Camat, hanya saja masih bingung. Oh, sudah ada? Sudah ada. Kata-katanya sudah betul? Bukan, lain. Jadi kita disuruh membuat 4T. 4T gitu istilahnya. Tapi kata-katanya ini ditanyakan ke Dinas Kesehatan juga belum clear. Jadi saya mau membuat takut salah. Iya, tunggu dulu. Takutnya nanti itu suruh menghimbau dipasang di sekiranya tempat yang masyarakat itu mudah melihat, bukan yang geridu, bukan itu, lain lagi Bu. 4T. Di situ diimbau untuk T pertama tidak terlalu muda. Maksudnya tidak terlalu muda, di bawahnya nanti akan diberi keterangan menikah di usia di bawah 20 tahun gitu. Tidak terlalu tua, karena kalau terlalu tua lah, jangan protes dengan saya. Jangan protes ke saya, salahnya itu dari sono. Iya, soalnya begini Bu, kalau terlalu muda ditanam, ibarat orang menanam, kita nanam bibitnya terlalu muda, hidup sih tapi ingkri-ingkrien, hidupnya tidak sehat. Kalau terlalu tua juga masalah Bu. Kemungkinan, ya ada beberapa kemungkinan itu. Ya kalau terlalu tua, anaknya kadang-kadang juga kurang apa istilahnya, kurang 100% ya. Jadi biasanya ada agak berma gitu ya. Jadi jadi dikhawatirkan tidak sempurna seperti itu Bu. Tidak terlalu tua, tidak terlalu sering melahirkan maksudnya. Nah kemarin juga tertawa, kok tidak terlalu sering Bu? Tapi ada kata-kata lain insya Allah seperti itu. Tidak terlalu sering melahirkan maksudnya. Terus T keempat tidak terlalu banyak. Iya maksudnya anaknya, bukan apanya, tidak terlalu banyak anaknya. Iya. Karena kalau zaman dulu katanya ya Bu, banyak anak banyak rezeki, tapi memang rezeki itu milik Allah ya, tapi kita juga boleh berusaha. Jadi pakai usaha KB misalnya dan sebagainya. Karena pada zaman sekarang kalau kita punya anak banyak, mau sekolah itu sulit Bu, nyekolahkan anak betapa sulitnya ya. Jadi kita juga harus berpikiran panjang masa depan. Untuk yang banner ini nanti suruh kalau misalnya sudah dibuat ditaruh di tempat yang sekiranya sering dikunjungi warga katanya. Mungkin di balai desa ya. Tapi ya saya masih nego ke atas kata-katanya seperti apa. Takut salah Bu. Kemarin saya buat Perwosi, buat stempelnya Perwosi salah Bu. Katanya gini, sudah buat saya takut ternyata salah. Siapa yang rugi? Ya saya sendiri. Jadi seperti itu. Nanti tunggu info ya Bu untuk banner, karena memang himbauan dari Bu Nia kemarin. Jadi suruh membuat banner tidak terlalu 4T katanya, tidak terlalu tadi. Saya juga kata-katanya yang takut keliru Bu. Terus satu lagi Bu, saya menghimbau ini sepertinya ya Bu mulai marak. Ada lagi nih
Jadi COVID-COVIDan itu ada lagi, tapi moga-moga tidak sampai ke sini ya Bu. Kita berharap kita sehat semuanya, hanya saja memang walaupun tidak sampai ke sini tidak ada jeleknya kita ini selalu menjaga diri. Jadi memang semuanya berawal dari kita, jadi sering cuci tangan, kita harus sering cuci tangan, harus jaga kalau memang sakit ya enggak usah terlalu banyak keluar dulu karena memang katanya sih varian yang baru kayak makanan aja ya varian kayak sekarang kan musim varian dijual itu makanan apa varian ini ya itu COVID juga varian Bu. Konon katanya apalagi namanya anunya itu gejalanya itu panas ya kayak pilek itu Bu panas tapi setelah sesak yaitu yang bikin masalah kan sesaknya Bu. Tapi saya menghimbau karena dari cerita-cerita kalau memang misalnya panas terus badan turun itu buat jamu Bu, buat jamu kita manfaatkan toganya ya. Jadi jahe digodok itu sama biasanya jahe digodok sama serai ya Bu biar anget badannya. Insya Allah kalau terus sering dianu terus bahkan ada yang apa itu pohon yang merah Bu itu bagus secang katanya. Itu pakai itu dikasih itu ya. Jadi untuk daya tahan tubuh Bu. Jadi kita harus jaga diri sendiri. Makanya saya kalau ketemu orang salaman sih ya masih boleh nggak apa-apa. Tapi untuk cipika-cipiki no. Kenapa? Karena apa ya? Kalau cipika-cipiki itu memperbanyak kita untuk takutnya kalau kita yang punya virus nularin orangnya kena virus nulari kita, jadi lebih baik kita biasa aja karena cipika-cipiki itu juga kebiasaan orang barat Bu sebenarnya. Kalau kita santun dengan ya salaman aja seperti itu ya Bu, bukan nggak akrab tapi ya kita harus jaga diri kita sendiri seperti itu. Ini himbauan dari saya karena memang konon katanya ada bahkan di Aceh ada KLB Bu kejadian luar biasa ternyata penyakit lain yaitu polio. Polio di sana akhirnya ada kejadian yang banyak sekali anak-anak kena polio itu biasanya gejalanya panas juga Bu tapi yang diserang biasanya lumpuh kaki. Dan akibatnya kalau misalnya memang di situ ada gejala polio Bu, katanya folio lah kertas ya. Gejala polio Bu, akhirnya kaki itu bisa mengecil. Kalau sudah mengecil, apa kita tahu ya? Akhirnya invalid. Dia akan cacat ya Bu, bisa jalan tapi cacat. Seperti itu. Jadi kita harus menghindar. Saya yakin karena itu virus. Kalau polio itu virus. Saya yakin itu juga dari kesehatan dari lingkungan ya, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Imbaukan ke masyarakat kalau memang punya putra kecil waktunya imunisasi ya imunisasi karena ada yang enggak mau ya karena kalau imunisasi itu menentang kehendak Allah katanya ya namanya manusia boleh berusaha dong. Jadi kita tekankan ke masyarakat seperti itu karena ini di Aceh ini sudah ada KLB kejadian luar biasa. Ternyata virusnya polio dan polio itu sangat kalau memang menyerang ke anaknya bisa invalid Bu. Invalid itu kakinya mengecil sebelah itu dan akhirnya bisa lumpuh dan kalau misalnya bisa jalan pun akhirnya cacat seperti itu ya Bu. Jadi bahaya banget. Tapi insya Allah kalau menurut saya kesehatan itu berasal dari kebersihan ya, dari lingkungan yang bersih. Jadi itu tekankan kepada masyarakat seperti itu. Itu info dari saya, mungkin Ibu bisa lihat sendiri di apa kalau misalnya lihat-lihat TV di berita lihatnya jangan sinetron aja Bu. Sinetron itu cuman selingan, lihat berita Bu sambil tiktokan. Seperti itu ya, itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Selanjutnya absensi, jumlah yang diundang 14 desa, jumlah yang hadir 13 desa, jumlah yang tidak hadir 1, jumlah yang izin 1 desa. Selanjutnya lain-lain diisi dengan arisan. Mohon maaf Ibu, masih ada satu lagi yang belum saya sampaikan, tertinggal lupa. Berkaitan dengan kita untuk desa yang baru saja tahun ini dilantik, diharuskan untuk mengikuti BIMTEK Bu. Dan termasuk Tanjung juga ada 5 desa, 6 desa sebenarnya, hanya saja karena nambah kor itu sakit, maka kemarin saya koordinasikan dengan kabupaten, ternyata tidak boleh diwakilkan. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah siap, terima kasih kerjasamanya, alhamdulillah. Kalau jenengan gampang itu saya juga gampang Bu, nyaman banget. Jadi dari atas itu terima kasih gitu Bu. Kalau jenengan oke, seperti Saroka, ayo budal oke. Alhamdulillah. Jadi ada 5 desa Bu, Julu, Talang, Saroka, Saronggi, dan 1 Tanjung. Tentang apa yang dibawa Ibu, mungkin ibu-ibu kebetulan saya pernah juga ngikutin Bu ketika saya dinas di Gayam di Sepudi dulu, pernah ngikuti BIMTEK seperti itu. Apa yang dibawa Bu? Biasanya seragam ini Bu, siap, jenengan siap. Nanti ada abah dari sana, seragam, terus seragam batiknya Bu, batiknya kerudungnya ini, ya, bawahannya hitam, bawa nyangu sepatu hitam untuk kalau pas, karena nanti di sana ibu-ibu akan bertemu dengan kepala, dengan bupati mana, bupati biasanya Surakarta, kalau nggak salah Surakarta. Ada kan anunya sudah randomnya ya, jadwalnya ada. Nah, itu terakhir. Sebelumnya ke sana Bu, nanti masih iya ke sana itu nanti acaranya jenengan biasanya bertemu dengan bupati mana gitu kalau nggak salah ya. Jadi di sana dapat pembekalan, terus ke studi banding macam gitu Bu. Jadi enggak usah takut, enggak mecek-mecek laptop enggak Bu, cuman denger duduk toju. Enggak usah khawatir. Takut punten Bu, takut suruh mecek-mecek laptop enggak Bu. Enggak kayak gitu juga, cuman dengerin, siap mata sama kuping. Bahkan waktu itu saya ngantuk tidur karena capek ya Bu. Dan nanti ada outboundnya juga Bu, jadi diajak senang-senang juga. Makan jenengan bawa sepatu olahraga, baju tidur, baju semua bawa batik Bu, biasanya harus bawa batik ya. Nah itu aja dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ibu-ibu. Saya berharap untuk yang lain nanti kalau misalnya ada BIMTEK lagi dan di Abah dari Sumeneb, saya berharap jenengan siap seperti itu. Itu saja yang ketinggal tadi. Terima kasih. Ya, untuk arisan bulan depan diperoleh oleh Desa Saronggi. Selanjutnya doa yang dipimpin oleh Ibu Aminatun. Kepada Ibu Aminatun dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Demikianlah pertemuan rutin bulanan tim penggerak PKK Desa sewilayah Kecamatan Saronggi. Saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.